Ya, jauh-jauh dari Pontianak, ya, datang ke Medan dan besok pagi langsung pulang, Pak. Nah, jadi malam ini kita manfaatkan waktu bersama beliau. Kepada saudara dia, teman-teman masyaallah. Syukur kepada Ustaz saya, guru saya Ustaz Tafi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Abang kakak, ayah bunda yang baik yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah momen yang luar biasa. Kesempatan malam hari ini Allah pertemukan, Allah perjalankan kita ke tempat yang sangat luar biasa. Tadi dikira mau diajak ke kafe, ternyata datang ke tempat yang sangat keren banget. Ini salah satu tempat yang kita injak, tadi ruhnya langsung terasa ya, spiritnya tuh terasa dari bentuk bangunan, dari penamaan, dari tata letak lokasi. Ini menandakan yang punya lahan ini adalah orang yang punya visi besar. Ya, kita doakan sama-sama semoga tempat ini jadi tempat yang melahirkan pemimpin-pemimpin besar ke depannya, jadi tempat mendatangkan kemaslahatan untuk agama kita. Amin ya robbal alamin. Dan saya izin, karena rencana saya ke Medan tidak lain dan tidak bukan untuk misi, karena tugas saya ke sini silaturahim, belajar sama guru-guru saya di Medan. Tadinya rencana cuma belajar dari satu guru saya ini Bang Ale. Ya, mau belajar sama Bang Ale tentang bagaimana mengemas dakwah. Ternyata Allah datangkan rezeki berlimpah. Saya ketemu sama guru satu, ada Ustaz Alif. Ternyata datang juga guru saya dengan follower 40.000 di Instagram. Dan ternyata malam hari ini Allah datangkan lagi guru-guru yang sudah bergerak tahunan, bahkan belasan puluhan tahun di kegiatan sosial. Masya Allah. Izin, tidak ada niat untuk menggarami lautan, karena apa yang baru dimulai kami di Munzalan hanyalah serpihan dari apa yang harusnya kita kerjakan bersama. Tapi izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Adi Anugraha. Saya dari Bandung aslinya. 2020 membersamai dakwah di Masjid Kapal Munzalan. Kalau Bapak Ibu pernah dengar gerakan infak beras, hari ini alhamdulillah Allah telah menitipkan 850 ton beras terdistribusikan setiap bulannya di seluruh Indonesia, dari dari Aceh sampai ke Papua. Saya dari Padang kemarin seminggu, Masya Allah. Jadi belum bisa move on dari rendangnya ya. Jadi dengan izin Allah, gerakan infak beras yang diprakarsai oleh gurunda kita Ustaz Luqmanul Hakim itu sudah ada di 120 titik di seluruh Indonesia. Yang alhamdulillah hari ini ternyata setelah kita lihat bagaimana kita bergerak di bidang antarkan beras, ternyata beras yang kita antarkan ke pondok-pondok pesantren itu membawa banyak kemaslahatan. Pondok-pondok yang tadinya harus terpaksa puasa Daud, puasa Senin Kamis, bukan karena kurikulumnya tapi karena keadaan. Jadi terpaksa karena memang tidak ada beras, akhirnya untuk puasa. Atau bahkan kalau di Kalimantan Barat ada pondok-pondok yang kami pun miris, ternyata ada pondok yang nasinya tuh patah-patah, berasnya tuh patah-patah. Atau ada bahkan pondok yang makan beras sisa. Atau bahkan yang bikin kami nangis, ternyata di pondok pesantren di tengah hutan, itu kiainya buka pondok di tengah hutan gratis. Ketika kami nanya, Pak Yai, kenapa bikin pondok tengah hutan nih? Kan tidak ada profitnya, gratis lagi. Pak Yai ngejawab dengan sebuah jawaban yang kami akhirnya nggak berani mengangkat wajah. Beliau bilang gini, Ustadz, saya ini pernah belajar agama di pesantren. Terus nanti kalau Allah tanya kenapa anak-anak ini tidak bisa ngaji, saya mau jawab apa? Kalau anak-anak ini tidak masuk pesantren karena orang tuanya tidak punya duit, saya mau ngomong apa sama Allah? Di situ kita akhirnya sadar ternyata banyak loh pondok-pondok pesantren di pedalaman, orang-orang yang berjuang benar-benar mendedikasikan hidupnya bukan untuk
keagungan dirinya, bukan untuk nama besar, bukan untuk sekedar menambah follower di Instagram, bukan untuk sekedar mendapatkan keuntungan, tapi murni betul-betul mengharap ridhonya Allah. Ternyata dari gerakan yang diperkasai Ustaz Lukman 2012 tadi, hari ini alhamdulillah sudah bisa mentransfer banyak kebaikan. Dan saya ikut di dalamnya, belajar juga sama beliau, dan hari ini diamanahkan oleh Ustaz Lukman mengawal pusat dakwah di Masjid Kapal Munzalan. Nah, kalau bicara tentang dakwah per hari ini Bapak Ibu sekalian, kita lihat bagaimana fenomena dakwah di Nusantara, bagaimana narasi yang ada di Nusantara hari ini sangat luar biasa. Narasi yang ada sekarang sedang dialihkan oleh banyak pihak. Dulu waktu kita muda, sekarang juga masih, mungkin waktu anak-anak kita, saya masih bayi, masih kecil, sangat familiar dengan istilah Maulid Nabi, Isra Mi'raj, sangat familiar dengan istilah Tahun Baru Islam. Ada beberapa kegiatan yang memang melekat. Tapi hari ini narasi-narasi itu sudah mulai tergantikan dengan Valentine, Halloween, Paskah. Ini kita hari Jumat bagi-bagi telur. Ternyata di Jumat Paskah kita nggak tahu. Kita seakan-akan merasa, oh makasih telurnya, bahagia. Ternyata itu narasi yang digemakan. Nah hari ini dakwah kita terlalu polos. Padahal ulama-ulama kita terdahulu itu mengemas bagaimana konsep dakwah itu, narasi yang disampaikan itu melekat kepada budaya. Bahkan kalau kita lihat zaman di beberapa daerah, ketika ada momen Isra Mi'raj, itu ada di beberapa daerah tukar-tukaran lauk misalnya. Di momen Isra Mi'raj atau Maulid Nabi. Ada momen kalau di Pontianak ada seperahan, makan panjang bareng-bareng warga turun. Momen-momen itu dulu sangat lekat dengan kehidupan orang-orang, dan akhirnya narasi-narasi keislaman sangat lekat. Tapi sekarang, Masya Allah, ya, sekarang kita lihat narasi-narasi itu digantikan. Makanya hari ini saya muncul dengan penampilan sebagai rapper. Orang bilangnya, Ustaz rapper ya? Saya lagi berbicara pada audiens saya siapa? Audiens dakwah saya generasi Z. Generasi Z ini anak-anak SMA, anak-anak kuliah, yang hari ini kasus-kasus yang mereka ciptakan tuh bikin kita geleng-geleng. Betul ya? Kalau lihat buka berita online tuh 200 siswa di Ponorogo pengen mengalaskan diri. Aduh, bikin, ya Allah, kok bisa kayak gini? Ternyata yang ada dalam otak mereka hari ini memang dirusak gitu. Entah dari tampilan YouTube. Bapak kalau kita lihat nonton YouTube hari ini, bagaimana para stand up komedian, para orang-orang yang gak punya basic keilmuan dan agama itu ngomong seolah-olah mereka benar. Bicara dengan nyamannya, depannya ada minuman keras, ngomongin masalah pekerjaan yang tabu. Seolah-olah menormalisasi, kalau bahasa Kiai Hasan di Gontor, desakralisasi. Mencabut kesakralan dari sebuah agama dan akhirnya menormalkan maksiat. Hari ini sedang terjadi. Nah, jadi kami hari ini datang sedang melihat ternyata umat ini kenapa tidak, akhirnya kita, energi kita habis dan tidak fokus pada perkembangan umat yang lebih besar. Karena satu, kita sibuk dengan logo kita masing-masing. Kita sibuk dengan jil kita masing-masing. Karena dakwah itu ada 3, Pak. Abang kakak ayah bunda yang baik, dakwah itu ada 3 yang diajarkan sama Ustadz Abdul Somad sama kami. Satu, dakwah yang pertama itu namanya dakwah ilahiyah. Dakwah ilahiyah ini apa? Orang yang memanggil orang lain untuk berdakwah, untuk orang lain berkumpul, berdoa atau memanggil tanpa Allah. Bahasa kasarnya, bahasanya tuh dia pengen dia yang dipuja. Kalau aku bukan yang ngajar, jangan ikut. Nah, dakwah ilahiyah ini sosok figurnya yang diagungkan. Hanya figur itu yang diagungkan. Ternyata ini nggak boleh. Dakwah ilahiyah ini nggak boleh. Ya. Yang kedua, ada dakwah yang kedua ini dakwah ilaina. Ilaina ini apa? Dakwahnya kepada golongan tertentu. Kalau bukan golongan kami, sesat. Kalau bukan golongan kami, nggak usah ikut. Kalau bukan masjid kami, jangan. Kalau bukan warna ini, nggak boleh. Itu dakwah ilaina. Ternyata dakwah ilaina juga nggak boleh. Ternyata apa yang boleh?
Yang boleh itu cuma satu, dakwah ilallah. Bagaimana dengan berbagai macam warna, berbagai macam metode, berbagai macam logo, berbagai macam program, kita sama-sama memanggil orang untuk kembali sama Allah. Hari ini kita disibukkan dengan figur dan disibukkan dengan logo masing-masing. Oh, enggak ada logo aku, bukan acara saya. Padahal nanti ketika dihisab, bukan itu yang dilihat. Nah, hari ini kenapa umat tidak kemana-mana? Kenapa kita masih maju mundur? Karena kita sedang disibukkan dengan logo kita masing-masing. Makanya Bapak Ibu sekalian, hari ini kami datang ke sini ingin ngobrol bareng. Mungkin sudah waktunya kita duduk bersama, sama-sama merendahkan ego, sama-sama melihat masalah apa yang harus kita selesaikan bersama. Kalau di skema dakwah yang diajarkan Ustaz Luqman dan Ustaz Abdul Somad bersama Ustaz Salim, ada 5 pilar peradaban yang harus kita perbaiki dalam dakwah ini. Yang pertama, pilar yang pertama itu jempol kata beliau, ini apa? Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ini 2 caranya, yang satu dipelihara, yang kedua diciptakan. Ya, di-create pemimpin yang adil. Yang kedua, ulama yang ikhlas. Hari ini banyak ulama-ulama yang ikhlas, yang berdiri, yang tinggal di pondok pesantren. Contohnya tempat-tempat yang penuh dengan keikhlasan itu tidak bisa bohong, Pak. Sekali kita injek tanahnya langsung kerasa di kita. Kayak hari ini kita di sini, tidak mungkin ada orang yang bikin ini kalau nggak ikhlas. Karena saya yakin lebih banyak keluar duit daripada dapat duit. Betul kan? Tempat seperti ini tuh lebih banyak keluarin duitnya daripada dapat duitnya. Kalau dihitung secara ekonomis, nggak ekonomis sekali. Tapi kalau nggak pakai keikhlasan, saya yakin bapak-bapak punya cerita bagaimana keikhlasan berjalan selama puluhan tahun atau belasan tahun membersamai dakwah. Yang ketiga, saudagar yang dermawan. Banyak dari kita, Pak, Bu, hari ini tidak melirik ini. Saudagar ini penting. Kenapa? Karena 10 sahabat yang dijamin masuk surga sama Rasulullah, 7-nya saudagar. Jadi penting saudagar itu. Rasulullah itu saudagar. Saudagar juga satu bisa kita ajak, yang kedua bisa kita create. Nah, hari ini kita malu anak-anak kita dagang. Padahal etnis lain udah ngajarin anak-anak di usia kecil untuk dagang. Tapi kita yang memang punya sunnahnya, tapi kita meninggalkan itu. Yang keempat, setelah saudagar, yang keempat ini anak muda yang kreatif, yang hatinya harus kita pautkan dengan masjid. Gak bisa dipungkiri, Pak, kalau kita bicara tentang gerakan, kita butuh tenaga muda, betul? Kita butuh anak-anak muda yang ngurusin sosial media. Nanti Bang Ali bakal cerita bagaimana Bang Ali itu pernah bikin pelatihan dari Ustaz Salim Villa 9 series, omsetnya bisa 300-an juta, Pak. Dan 300 juta itu bukan dipegang oleh seorang YouTuber atau selebgram untuk beli mobil baru, dan itu dipakai untuk dibagikan untuk orang-orang miskin. Dibagikan untuk program dakwah. Bagaimana hari ini dengan izin Allah Masjid Kapal Munzalan dititipi setiap bulannya 7 miliar yang dikonversikan menjadi 850 ton beras yang memang ketika uang itu datang, prinsip kami bukan uang datang itu prestasi, enggak. Prinsip kami terima kasihkan. Konsepnya apa? Konsepnya jembatan amal soleh, talang kebaikan aja. Kita bukan yang memiliki. Jadi kalaupun banyak bukan prestasi, kalaupun sedikit nggak usah kecewa. Nah, dan yang terakhir setelah pemuda, ini yang penting, Pak, yang banyak dilupakan. Ternyata pilar dakwah yang terakhir itu adalah du'aul mustad'afin. Orang-orang doif, orang-orang du'afa yang berdoa. Banyak dari kita hari ini membantu orang-orang fakir, orang-orang miskin, tapi kita lupa. Ternyata yang harus kita bantu adalah mereka yang pantas dibantu. Siapa? Mereka yang taat, mereka yang mau berdoa. Jadi gimana programnya? Harus bisa mendekatkan mereka untuk di-upgrade keimanannya. Jangan sampai tebar-tebar garam di lautan. Jadi ada dana 1 miliar ya, Pak. Kita berikan garam. Habis itu kita bawa ke pinggir laut, kita lempar garamnya ke laut. Kira-kira air laut berubah enggak? Nah. Tapi gimana garam yang 1 bungkus tadi ketika ditabur di makanan akan bisa membawakan rasa yang jauh lebih nikmat. Makanya kalau program-program kebaikan hari ini, terkhususnya untuk para mustadafin, kita pastikan
Ayo ambil di masjid, ayo bergerak, ayo ngaji. Nah ini adalah bagaimana mendorong para mustadafin tadi berdoa, karena doa mereka lah yang akan menyelamatkan kita. Nah mungkin ini sharing-sharing yang ingin kami sampaikan. Jadi pada intinya kenapa 5 pilar peradaban tadi harus berjalan? Karena Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samaa'i. Kalau ingin keberkahan dibukakan dari pintu langit dan bumi, maka yang harus bertakwa qaryahnya apa ahlal quranya? Manusianya apa negaranya? Kampungnya apa manusianya? Medannya apa warga medannya? Fokusnya kita sama manusianya. Kenapa? Kalau orang-orang medannya sudah bertakwa, orang-orang kampung kitanya sudah amanu wattaqau, maka tinggal tunggu. La fatahna, kata Allah, pasti akan kami bukakan. Tanah yang gersang jadi subur, langit yang panas jadi mendung. Tiba-tiba nanti keluar minyak bumi, tiba-tiba keluar hal yang lain. Itu suka-suka Allah. Ya, terakhir supaya nanti tidak ini salah. Aku udah ngikutin Bang Ale tapi belum dapat 5 miliar. Nah, ini nanti takutnya salah. Ya. Takutnya salah niat kita nih. Ada ceritanya datang dari seorang pangeran Brunei. Jadi datang ke Munzalan, Pak. Kan Brunei sama Kalimantan Barat deket ya. Jadi kita sering dapat tamu dari Malaysia, dari Brunei pakai darat, beliau pakai kendaraan darat. Ketika itu sebelum pandemi, beliau datang ke Munzalan. Ternyata pangeran ini, saya lupa namanya Datuk siapa. Beliau ini adalah Datuk Silbi. Datuk Silbi ini adalah penanggung jawab minyak di Brunei. Jadi kalau dia ini kayak menteri energinya gitu. Bagaimana menentukan titik-titik galian minyak. Ada yang lucu dan menarik. Ini bikin kita geleng-geleng. Suatu saat Brunei itu sudah kehabisan titik minyak, Pak. Dan ketika itu ada di satu daerah diprediksikan ini ada bisa jadi sumur minyak baru. Datanglah ke sana, dideteksi, ternyata nihil. Tempat itu tidak ada minyaknya. Oke. Setelah itu laporlah ke Sultan Brunei, tidak ada minyaknya, gagal. Apa yang dilakukan oleh Sultan? Apa yang dibilang sama Sultan? Pasti ada minyaknya, kata Sultan. Suruh semua warga satu kerajaan Brunei untuk berpuasa di hari Senin. Cek. Untuk berpuasa di hari Senin dan Kamis selama bulan Syawal. Jadi kalau kita hitung bulan Syawal itu kan 140 hari. Puasa Senin Kamisnya kurang lebih ada 4 kali 2, 8 kali. Suruh semua diwajibkan tuh, Pak. Warga satu Brunei puasa Senin Kamis di bulan Syawal. Karena itu pengeborannya akan dilakukan setelah Syawal tadi. Dan dengan izin Allah, setelah bulan Syawal lewat, dicek lagi ternyata ada minyaknya. Minyaknya ada. Ini kami dapatkan testimoni dari seorang pangeran yang memang bertugas di sana. Di situ kita lihat, oh betul berarti kalau orang-orangnya beriman, bertakwa, maka Allah akan selesaikan. Makanya ketika Covid kemarin, Brunei nggak bikin macam-macam. Kata Sultan Hasan Bolkiah apa? Baca Quran. Baca Quran semuanya udah, biar Allah selamatkan. Selesai. Nah, artinya itu fokus kita. Jangan sampai nanti kita berpikir ikhtiar kita hari ini akan mendapatkan poin tertentu, enggak. Tapi fokusnya adalah bagaimana kita bisa beradaptasi dan mengikuti proses yang bisa kita kerjakan. Mungkin itu kurang lebihnya. Mohon maaf. Yang baik-baik datang dari Allah, yang salah-salah dari saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustadz Adia. Masya Allah, luar biasa Pak. Ya, semoga apa yang disampaikan bisa menambah giroh kita, buat kita makin semangat Pak. Semangat nggak Pak? Wah, berapa semangat ngantuk mulu Pak dari Pak. Ya lah, Masya Allah. Kita dikit lagi nih. Yang mau kita kejar nih 3 miliar nih Pak. Ya, Masya Allah nih. Jadi jangan ngantuk dulu Pak. Udah diluruskan ini. Oh iya, enggak. Harus lurus Pak. Kita niatnya beribadah sama Allah Ta'ala. Tapi kenapa enggak? Udah bertakwa dapat 3M lah. Kenapa enggak kan gitu ya, Masya Allah. Saya doakan ya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kalau punya anaknya jadi pengusaha, amin. Pengusaha yang sukses, amin. Kalau punya hutang dilunaskan, amin. Iya, Masya Allah. Baik, barakallahu fikum. Lanjut kita ke materi berikutnya, ke
sosok Masya Allah nih, ya. Orang ini masih muda Pak, beliau usianya beda 3 tahun lah sama saya, Insya Allah. Bang Ali, orang Medan Pak, tinggal di Jogja saat ini. Beliau ini Masya Allah menginspirasi sekali, masih muda tapi punya bisnis, dakwah juga Masya Allah, dan ilmunya banyak. Dan Insya Allah semoga apa yang baik-baik bisa kita ambil dan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum. Silakan kepada Bang Ali, waktu tempat kami persilakan. Tafadhol Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Nawaitu silaturahim wa ziyaratal ahbab ibtigha'a wajhillah. Yang saya hormati tuan rumah dari ladang edukasi, insya Allah ini jadi tempat yang diberkahi. Mudah-mudahan duduk-duduknya kita ini bukan sembarang duduk-duduk biasa, tapi duduk-duduk yang bisa menghantarkan kita hingga nanti kita duduk-duduk juga di surga. Amin. Mudah-mudahan setiap orang yang hadir dari sini, setiap bensin yang habis, setiap langkah kakinya, setiap nafas yang berhembus, mudah-mudahan tercatat sebagai amal soleh yang diterima, mengalir pahalanya untuk kedua orang tua dan menjadi wasilah penggugur dosa di masa lalu. Saya di sini, Masya Allah, mohon maaf sebelumnya nggak pakai hijab ya. Mohon maaf. Ya beginilah, lama di Jogja kan. Jadi rambut pun mulai lembut. By the way, saya pakai shampoo Sunsilk ya. Setan warna hitam. Ya, saya Haras Mabata Toba. Ya. Mejuah-juah kita kerina, perkenalkan namaku Ale, aku orang Jawa. Jadi ayah itu Jawa Ponorogo, Jawa Timur. Nah, mama itu yang orang Karo, Buru Surbakti. Jadi di keluarga kami udah ketahuan siapa yang tukang pukul itu ketahuan. Preman sebenarnya tuh siapa? Preman di depan layar itu ayah sebagai ketua IPK PAC Tegal Sari Mandala 2. Preman sesungguhnya itu yang di rumah, yang Surbakti itu. Makanya aku yakin kalau misalkan tanding ya kan, UFC, Smackdown kan, ayahku lawan mamaku pasti yang menang tuh mamaku. 30 detik pertama itu ayah patah tangan tuh. 30 detik kedua kakinya yang patah. Tapi di 30 detik terakhir, ronde terakhir itu ayahku langsung mengeluarkan jurus andalannya. Kau boleh patahkan tanganku, kau boleh patahkan kakiku, bahkan kau boleh belah dadaku. Tapi ketika kau belah dadaku, tolong hati-hati, karena di dalam dadaku terukir indah namamu. Jadi menang, lahir aku bos. Nah, alhamdulillah berkah, Allahumma sholli nafi'in. Ini setiap rintik hujannya kita doa bareng-bareng, mudah-mudahan Allah hapuskan dosa-dosa kita. Kalau yang ada hutang mudahan Allah lunaskan, yang sakit Allah sembuhkan, yang sehat Allah kayakan, yang kaya Allah berikan dia kesempatan untuk bersedekah. Karena banyak orang kaya yang nggak punya kesempatan untuk sedekah. Kita tuh Pak masih beruntung banget. Kenapa? Karena kita masih di generasi boleh berinfak. Akan datang satu masa di mana nggak ada lagi yang mau menerima uang infak kita. Akan ada. Ketika waktu itu tiba, putuslah seluruh amal-amal soleh kita. Peluang-peluang itu hilang. Maka beruntung banget kita masih hidup di zaman sekarang. Walaupun nggak kena kondisinya, walaupun nggak kena, tapi kita masih beruntung. Allah masih beri kita kesempatan untuk berinfak.
kesempatan yang Allah berikan ke kita itu harus kita sebarkan ke orang lain. Kita kabarkan ke orang lain bahwasanya kamu punya kesempatan untuk berinfak. Karena konsep fundraising itu Pak, bukan konsep mensejahterakan. Jangan berharap ketika kita punya uang infak yang banyak, kita bantu fakir miskin dia jadi kaya raya. Enggak. Konsep infak enggak kayak gitu. Konsep fundraising enggak kayak gitu. Konsep fundraising bukan untuk mensejahterakan, bukan untuk mengkayakan. Karena kalau untuk mengkayakan, siapa lagi yang nerima uang infak? Ya kan? Tapi konsep fundraising, konsep infak itu buat orang mau tunduk, mau sujud, mau beribadah. Ada orang bapak-bapak tukang becak, setiap hari selama 12 jam, mulai dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore, dia narik becak. Dalam proses dia narik becak itu dia nyari uang supaya keluarganya makan. Maka dengan infak kita memberikan tukang becak dengan harapan supaya dia mau tunduk, supaya dia mau sujud. Kalau kata Ustaz Adia tadi, cek. Kalau kata Ustaz Adia tadi, orang-orang yang taat, orang-orang yang mau berdoa. Konsep fundraising itu kayak gitu Pak, merubah orang yang nggak bisa ibadah menjadi tenang beribadah. Nah, Ustaz Adia ini guru saya Pak. Jadi saya belajar fundraising, Ustaz Adia ini punya tim, namanya Kak Uun. Kak Uun ini guru fundraising saya. Ketika pertama kali belajar fundraising, saya datang tuh ke kantor Munzalan yang di Jogja. Saya datang dengan benar-benar niat pengen belajar. Mulai dari jam 8 pagi sampai jam 11, 3 jam. Yang diajarkan Kak Uun ke saya bukan gimana caranya orang berinfak, pakai apa fundraising online, gimana caranya orang mau bersedekah. Nggak kayak gitu. Yang diajarkan Kak Uun ke saya Al-Fatihah. Selama 3 jam Pak, saya belajar Al-Fatihah. Itu 20 kali lebih saya ulang-ulang itu Pak, 20 kali lebih. Sampai apanya ini gitu. Dalam batin tuh pelatihan fundraising dari mana ini gitu. Nah, tapi ya, saya datang itu dengan niat yang ikhlas. Saya nggak kenal beliau siapa. Benar-benar datang itu bukan karena sosok, bukan karena figur, tapi karena benar-benar saya pengen belajar fundraising. Sehingga ketika diajarkan Al-Fatihah dengan kondisi yang ikhlas, gurunya ridho, alhamdulillah. Setelah itu terjadi lonjakan-lonjakan. Pada saat itu saya ngurusin masjid, namanya Masjid Muslim United. Pernah dengar Pak ya? Masjid Muslim United, sebelum saya konsep fundraising online itu minus selalu. Biasa, masjid itu biasa minus selalu. Sebulan itu bisa minusnya 20 juta Pak. Ketika kita mulai konsep fundraising online, pendapatannya alhamdulillah Pak, nggak minus lah, ya cukup lah untuk masjid skala Jogja cukup, itu sekitar 800 juta sebulan. Nah itu masjid Pak, masjid pendapatan 800 juta sebulan. Pertanyaannya bukan bagaimana cara mendapatkan 800 juta sebulan, tapi apa yang menyebabkan orang mau berinfak. Karena kalau dapatkan uang, kalau mindset kita dapatkan uang 800 juta sebulan itu tadi, kita nggak ngerti Pak. Sebenarnya orang mau infak, apakah dia benar-benar kasihan sama masjid, apakah dia memang ngerasa berjasa untuk masjid, atau bahkan jangan-jangan dia terpaksa untuk infak di masjid. Ciri-ciri terpaksa infak di masjid gimana? Dia punya uang banyak, lembaran banyak, terselip satu uang 1.000 yang diinfakkan 1.000 gitu. Padahal banyak nominal lain tuh. Akhirnya orang kota infak lewat tiap Jumat tuh, waduh lewat pula lah sekawan ini kan. Apakah karena itu? Maka konsepnya dirubah Pak. Bukan bagaimana cara menghasilkan uang infak, tapi apa yang menyebabkan orang lain berinfak.
Maka mindsetnya buat orang itu benar-benar butuh sama infak. Kayak saya ya, saya butuh sama Ustadz Adia. Saya butuh sama Ustadz Adia. Ustadz Adianya nggak saya panggil ke Medan, tapi saya datang ke Pontianak nemuin Ustadz Adia. Maka dalam fundraising online juga kayak gitu. Kalau dalam fundraising online, buat orang itu terpanggil, dia yang datang. Selama ini, kalau kita tarik garis besar ya, ada 3 metode fundraising di Kota Medan lah, di Kota Medan. Yang pertama tahu Pak, cara yang pertama, mohon maaf kalau misalkan di sini ada, tapi ini contoh aja ya. Cara pertama itu biasanya Bapak Ibu tahu yang biasa di depan masjid, dia di pinggir jalan pakai keranjang, terus tangannya kayak gini tuh biasanya tuh. Itu yang terjadi sekarang ya. Terus apakah itu salah? Nggak salah. Apakah haram? Ya nggak haram, sah-sah saja. Cuman kurang elegan. Untuk skala masjid itu kurang elegan gitu. Karena orang yang duduk di depan, bahkan masjid ini udah kayak PR-nya Allah tuh. Kalau pengen cari keberkahan Allah masuk masjid gitu lah. Jadi masjid ini harus dijaga citranya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, biasanya itu pakai spanduk deh ya, kayak spanduk, terus di situ ada nomor rekening. Apakah ini salah? Enggak juga. Tapi terbatas ruang dan waktu gitu. Jadi orang yang mau berinfak, kalau dia lihat spanduk aja, artinya hanya orang lingkungan situ aja yang bisa lihat. Kalaupun ada pengguna jalan, nggak mungkin dia bisa lihat kayak gitu. Jalan aja dia terus, ya kan? Nah, cara yang ketiga, pakai kotak infak yang keliling tuh. Nah, biasanya itu terbatas ruang dan waktu. Kita ngomongin fadilah sedekah subuh tuh. Orang yang sedekah subuh, bangun subuh tuh dia nggak bisa masukkan uang ke kotak infak, itu nggak bisa. Dengan fundraising online, dia bangun tidur, dia bisa infak. Ya kan? Nah, saya dulu di Masjid Muslim United itu untuk mencapai 800 juta sebulan itu saya tanya sama takmirnya waktu itu, namanya Mas Nanang. Mas, apa keresahan terbesar antum? Tak bilang gitu. Keresahan saya terbesar di masjid ini nggak banyak yang sholat subuh. Maka waktu itu kita konsep sedekah subuh. Loh, apa hubungannya? Orang nggak ada sholat subuh, kok pakai cara sedekah subuh? Ternyata dalam sedekah subuh itu ada 2 malaikat yang mendoakan. Maka kalau mau dapat sedekah subuh, fadilahnya, maka harus sholat subuh. Kalau orang mau sholat subuh, harus bangun subuh. Maka kerjaan kita pada saat itu, tugas kami yang saya berikan kepada tim, kita punya marbot 40 orang pada saat itu. Marbotnya 40, tugas kita adalah membangunkan orang subuh. Cara bangunkan subuhnya Pak, bukan di gedor rumahnya, tapi dihadirkan supaya orang mau datang ke masjid. Maka waktu itu kita bagi-bagi buah pertama, kita antarkan ke rumah warga. Pekan pertama, pekan kedua, mereka kita suruh datang ke masjid, ambil sendiri. Jadi ada buah, ada sayur, kalau mau ambil, datang sendiri ke masjid. Di masjid nggak disuruh sholat pada saat itu, cuma ngambil bantuan aja. Pekan ketiga kita rubah, ada buah, ada sayur, ada ikan. Tapi syaratnya harus ambil sendiri ke masjid di waktu subuh. Maka kalau dia udah ngambil waktu subuh, gengsi dia nggak sholat, ya kan? Gengsi dong. Nah, sampai pada saat itu puncaknya adalah 1 kali kita subuhan itu pesertanya 1000 orang Pak. Dari yang awalnya sholatnya itu cuma 7 orang kalau setiap subuh, sampai subuh itu mencapai 1000. Alhamdulillah. Sekarang saya aktif di Baitul Mal Merapi Merbabu. Baitul Mal Merapi Merbabu itu binaan Ustadz Salim Afilah. Kita punya dusun binaan di lereng Gunung Merapi, Gunung Merbabu,
itu sekitar 50 dusun binaan, 55 dusun binaan. 55 dusun binaan, Mbak. Ini rata-rata pekerjaan mereka petani. Petani yang habis uang panennya itu ke tengkulak, ke rentenir. Maka dari wasilah Baitul Mal Merapi Merbabu ini membebaskan mereka dari rentenir. Kita kasih modal supaya panen. Karena selama ini mereka panen, hasilnya cuma sedikit karena udah diambil rentenir semua hasilnya. Maka Baitul Mal Merapi Merbabu hadir untuk masyarakat, dikasih pinjaman tanpa riba. Cara balikinnya gimana? Balikin di masjid-masjid sekitar, infak untuk masjidnya masing-masing. Nah, konsep fundraising online, kembali ke poin masalah konsep fundraising online. Kita mau nggak mau harus terima kenyataan bahwasanya kita sekarang hidup di era digital. Mau bayar sesuatu tinggal scan, mau transfer sesuatu tinggal pakai HP doang. Kita hidup di zaman itu, maka kita harus adaptasi. Mungkin selama ini ada di antara kita di sini banyak penggerak, banyak dari masjid, dari komunitas, dari ormas, dari lembaga, dari yayasan. Mungkin selama ini sudah ada era digitalnya sudah masuk buat Instagram sendiri misalkan, tapi kurang maksimal. Nah, maka di sini poin yang saya pengen sampaikan ke teman-teman di sini bahwasanya sesuai judulnya kita, fundraising itu fun, menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Saya tuh komitmen, Pak. Saya itu fundraiser lifetime, fundraiser seumur hidup, galang dana seumur hidup, ngumpulin uang infak saya komitmen seumur hidup. Entrepreneur itu cuma part time doang. Jadi saya usaha, punya bisnis itu part time aja, ngisi waktu luang gitu. Full time saya seorang suami, full time saya sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami. Tapi lifetime saya, seumur hidup saya sudah komitmen sebagai fundraiser, karena bagi saya itu enak banget ngerjain uang infak ini. Enaknya gimana? Saya nggak punya uang nih, orang lain punya uang. Ustadz Ridho punya uang 100 juta nih, pengen wakaf. Saya tuh cuma jembatan doang. Ustadz Ridho, ini loh, ada pondok yang mau dibangun. Artinya Ustadz Ridho yang infak, yang wakaf 100 juta, saya kecipratan pahalanya. Kan enak banget kayak gitu. Fundraiser bagi saya itu udah kayak apa ya, satu kenikmatan tersendiri yang Allah berikan ke saya. Jadi kalau selama ini teman-teman menganggap fundraiser berat, bagi saya justru fundraiser itu menyenangkan. Karena terjadi perubahan mindset. Kalau kita salah gerakan, salah niat, maka bisa salah semua. Kalau kita ngejarnya uang, itu salah. Tapi kalau kita ngejarnya amal soleh itu tadi, insya Allah ringan semuanya, Pak. Karena fundraiser bukan dijadikan sebagai profesi gitu, tapi sebagai salah satu wasilah untuk menutupi bolong-bolongnya ibadah wajib kita gitu. Saya ngerasa sholat tuh kayak ini khusyuk atau enggak gitu. Maka melalui fundraising, melalui galang dana, saya berharap sholat-sholat saya itu ditutupin gitu. Gimana caranya? Ini yang paling banyak penasaran orang biasanya. Gimana caranya? Ada macam-macam, Pak. Ada tipenya itu crowdfunding namanya. Crowdfunding kalau teman-teman tahu amalsoleh.com kayak gitu kan, kitabisa.com. Nah itu crowdfunding. Kita bisa pakai platform itu untuk galang dana, itu bisa. Cara yang pertama. Cara yang kedua itu melalui orang-orangnya kita sendiri via WhatsApp, hubungin kontak-kontaknya kita. Cara yang ketiga itu bisa pakai advertising, namanya iklan. Iklan ini yang mau saya adakan pelatihan tanggal 4 nanti. Konsepnya
bukan cara mendapatkan, tapi bagaimana orang mau berinfak. Orang mau berinfak itu kan pengen dapatkan fadilah berinfak ya, pengen dapatkan pahala. Karena yang kita tawarkan goib, Pak. Orang mengeluarkan uang misalkan 100.000 nih, kan nggak ada produknya, ya kan? Sehingga orang kalau berinfak, kalau dia masih belum selesai ruhiyahnya, itu yang menyebabkan tadi itu ada infak terpaksa ya, yang 2.000 tadi, yang memberikan uang sisa. Kalau bapak-bapak pernah ke Indomaret, ke supermarket di Medan ini, tahu gerai-gerai itu, yang gerai-gerai yang biasa ngadain infak itu kan kayak apa ya? Orang-orang yang ngasih itu, dia ngasih 2.000. Terus kita kasih brosur tuh, brosurnya itu langsung dibuang di tong sampah di depan mata kita tuh biasanya. Nah, padahal orang berinfak itu karena pengen dapatkan hal gaib itu tadi. Kalau orang pengen dapatkan hal gaib, maka caranya itu harus pakai cara gaib juga, Pak. Nah, paham ya? Karena mendapatkan hal gaib, maka caranya harus pakai hal gaib juga. Orang datang berinfak karena dia pengen pahala. Kita mau ngasih produk nggak jelas. Kalau bisnis kan enak. Oh, aku jual tab. Orang punya uang, ya udah ini ada tab. Tapi kalau dia infak, nggak ada. Kita kasih apa coba? Nggak ada gitu. Nggak ada kasih apa-apa dalam bentuk produknya nggak ada. Sehingga perlu cara-cara gaib untuk mendapatkan hal gaib. Dia infak pengen dapat pahala, maka tugas kita sebagai panitia pengumpul infak ini merawat orang yang pengen berinfak itu tadi. Orang pengen berinfak, misalkan dia infak subuh nih, orang pengen berinfak subuh, tapi kitanya sendiri, oke, aku tanya dulu deh sebelum masuk ke situ. Aku mau nanya, di sini ada yang himpun infak subuh ada? Infak setiap subuh ada? Ada nggak? Jujur aja. Ada nggak di sini penyelenggara? Angkat tangan yang mengimpun infak. Satu. Ada lagi yang ngimpun infak. Yang ngimpun infak di sini bisa online, bisa pakai celengan-celengan itu, bisa pakai kotak amal ada? Dah. Yang kita nyuruh orang untuk infak subuh itu ada ya? Angkat tangan di sini coba. Subuh. Ada. Subuh. Orang pengen infak subuh kan pengen dapat fadilah sedekah subuh itu tadi kan? Sekarang pertanyaannya saya ganti. Di sini siapa yang sedekah subuh hari ini? Yang para pengimpun infak tadi, siapa yang sedekah subuh hari ini? Maka Pak, kalau kita pengen buat orang percaya dengan fadilah sedekah subuh, kita sebagai penyelenggara harusnya percaya dengan infak subuh itu. Ini kita mau nawarin, ayo infak, pahalanya luar biasa loh, ada 2 malaikat loh ini. Kita maksa orang lain buat percaya tuh, tapi kitanya sendiri nggak percaya. Kenapa kita nggak percaya? Kitanya nggak ngelakuin loh. Maka sebagai pengimpun infak, kalau kita pengen nyuruh orang infak, kita komitmen harus infak. Bukan soal banyaknya, Pak. Tapi kita komitmen dengan apa yang kita omongin, apa yang kita tawarkan. Karena mereka nggak dapat apa-apa, goib. Kita maksa orang nih, satu masjid, kita pengen kayak Munjalan pendapatannya 7M. Kita pantas nggak nerima uang 7M? Jangan-jangan ketika misalkan siapa ya? Misalkan Raffi deh, pengen dapat uang 3M tadi katanya. Tiba-tiba Allah kasih 3M. Untuk apa uangnya sih? Bingung kan? Ngabisinnya gimana? Udah bingung. Kenapa? Nggak punya riset data. Nggak tahu uang ini akan dikemanakan nanti. Ditumpuk di masjid. Berapa banyak masjid di kota Medan ini yang numpuk uang infak? Karena apa? Nggak tahu uangnya dikemanakan. Ujung-ujungnya bagi mereka uang infak pembangunan. Ketika selesai pembangunan masih terjadi penumpukan infak. Dikemanakan uang infaknya? Yang terjadi kayak gitu. Jangan-jangan nih kita minta 3M sama Allah, ketika Allah kasih bingung kita cara ngabisinnya gimana. Maka sebelum orang lain berinfak,
pastikan kita beres tuh. Beresnya apa? Tahu nanti kita punya uang, disalurkannya kemana. Dan penyalurannya itu nggak penyaluran putus, Pak. Coba selama ini ya, mohon maaf sebelumnya. Kita ngasih pondok nih, ngasih beras ke pondok. Contoh, ngasih beras ke pondok. Kita ngasih beras ke pondok Ar-Rahman 300 kilo. Kita ngasih nih, wih dia senang kali lah pondok Ar-Rahman yang dikasih 300 kilo. Selamat santrinya makan. Bulan depan kita kasih pondok Ar-Rahim 300 kilo juga. Bulan depannya lagi kita kasih pondok Ar-Rozak 300 kilo juga. Kita pindah-pindah pondok nih Pak. Sedangkan pondok Ar-Rahman, pondok Ar-Rahim udah berharap-harap nih. Ini bulan ini dapat nggak beras ini? Selamat nggak hidup kita ini? Jangan-jangan ketika kita ngasih, itu kayak kita ngasih harapan palsu gitu loh sama mereka. Paham nggak? Oke, ini dapat beras ya Allah, terima kasih ya Allah, selamat santri-santri kami bisa makan gitu kan. Bulan depannya ini udah berharap nih. Enak lah kita makan beras, makan nasi kita bulan ini. Ternyata bulan depan kita pindah pondok. Pondok yang ini nggak dipedulikan. Nah, maka seharusnya perpindahan pondok itu seiring berjalan dengan penambahan donasi, dengan dengan penambahan uang infak, bukan digilir. Itulah yang namanya proses pembinaan. Sehingga ketika kita nerima uang 3 miliar itu, kita benar-benar kayak ngasih proposal ke Allah. Ya Allah, aku punya dataku senilai 3 miliar. Kalau kau nggak ngasih 3 miliar ya Allah, ini data ini terlantar orang-orang ini nanti ini. Jadi siapkan dulu Pak. Jadi yang pertama tadi, penyebab orang lain berinfak karena apa, itu yang kita pelajari. Dan yang kedua, pantaskan diri kita menerima infak. Adapun cara mendapatkan uang infaknya, itu perkara teknis. Gampang. Perkara teknis Pak. Iya. Ini perkara teknis. Yang penting strong why-nya kita, alasan terkuatnya kita bisa nerima infak itu dapat. Alasan terkuat kita kenapa harus ngurusin dakwah ini. Ada alasan terkuat kita kenapa kita harus ngurusin komunitas ini. Alasan terkuat kita kenapa kita harus ngurusin uang infak ini. Sehingga kita ketika terima uang itu dalam keadaan yang pantas. Adapun cara mendapatkannya itu urusan teknis banget. Itu saya tuh punya metode, bukan hanya online Pak. Saya punya metode itu offline juga tuh ada. Saya punya metode fundraiser offline itu juga ada. Jadi yang bingung nanti kita misalkan, masjid kami tuh nggak ada anak muda, nggak ada yang bisa media. Kita biasanya cuma warga-warga sekitar. Itu kita juga ada metodenya Pak. Tapi yang pengen saya highlight pada pertemuan malam ini adalah satu, apa yang menyebabkan orang lain berinfak, dan yang kedua, pantas nggak diri kita menerima uang infak. Sampai sini poinnya dapat Pak ya. Nah, adapun cara mendapatkan uang infaknya itu hanya 5%-nya saja. 95%-nya ada di 2 poin tadi. Itulah yang menyebabkan, kita harus ngurusin agama ini. Kita harus ngurusin masjid ini. Kita harus ngurusin ini. Karena kalau kita nggak ngurusin, kitanya yang rugi. Kita kehilangan satu momen yang saya nggak punya uang berapa banyak bisa. Saya nggak kepikiran gitu loh. Saya kan lulusannya lulusan sekolah SMK jurusan Nautika Kapal Niaga di Belawan, Pak. Saya nggak kepikiran dari dulu tuh mikir apa ya? Ngurusin uang umat 1 M sebulan kayak ini, nggak kepikiran sih. Kok bisa masuk ke sini, itu pun saya bingung. Ya aneh, kok bisa ngurusin masuk kayak gini, tuh bingung. Ternyata memang Allah perjalankan saya untuk ngurusin ini. Karena Pak, kalau kita bedah nih Pak ya, lingkungan sekitar kita, lingkungan sekitar kita, bukan nggak banyak Pak orang kaya di lingkungan kita tuh. Tapi pertanyaannya coba cek dalam satu lingkungan berapa banyak yang kurban tuh? Pasti lebih sedikit.
Berapa banyak yang kurban, berapa banyak yang infak, berapa banyak ini. Coba perhatikan Pak. Coba perhatikan pondok-pondok di pelosok sana Pak. Kerjaan kami itu di Merapi Merbabu itu ke pelosok-pelosok tuh. Jadi kita kadang bingung sendiri gitu Pak. Kemarin di Munzalan ditunjukin video tuh sama Ustaz Luqman tuh. Sampai santrinya tuh makan cacing gitu deh. Di Samarinda ya. Sampai makan cacing gitu loh. Ini alasan terkuat kita kenapa kita harus ngurusin uang infak. Karena uang infak ini potensi zakat itu tadi kata Rafi 300 triliun. Yang terrealisasi itu cuma 72 triliun, Pak. Artinya itu potensi 300 triliun kan potensi, artinya nggak real kan. Yang real itu 72 dapatnya per tahun. Artinya masyarakat ini belum teredukasi. Banyak orang-orang kaya, dia nggak tahu uangnya dikemanakan gitu loh. Maka agen kita sebagai agen, sebagai jembatan amal soleh, ngasih tahu mereka, ini loh, uang kau tuh bisa masuk ke sini nih. Itu cara mendapatkan. Ini loh, uang kau tuh bisa masuk ke sini. Ada santri yang makan cacing. Ada yang santri makan berasnya kuning loh. Kuning. Ada yang makan akar gitu. Makan akar. Inilah alasan terkuat kita kenapa kita harus ngurusin uang infak. Karena potensi uang infak itu jelas. Mau ngarepin siapa kita? Coba. Selain dari saudara-saudara muslim, kita mau pakai apa? 2004 gempa Aceh itu titik balik filantropi. Karena pada saat itu, mohon maaf, memang kita dibantu, tapi berapa banyak yang murtad orang Aceh? Itulah sebagai tamparan terbesar umat Islam itu pada saat itu. Sehingga ketika 2004 ke atas, mulailah berdiri lembaga-lembaga, yayasan-yayasan, segala macam. Karena kalau umat Islam dibantu oleh agama lain, ada kepentingan di situ. Awalnya kasih bantuan, setelah itu sakit, ini obatnya. Pakai air suci gitu, sembuh nih gitu. Besok diajari lagu-lagu rohani. Setelah itu terikat dia, menyenangkan ya. Aku disembuhkan, dikasih bantuan. Murtad lah sebenarnya. Ketika umat Islam nggak dibantu sama umat Islam, potensi itu kita gede. Kalau tadi kata Ustaz Adia, saudagar-saudagar di sekitar kita itu belum teredukasi masalah uang ini. Mereka tuh sebenarnya bingung uangnya dikemanain tuh, mereka bingung gitu. Karena di Medan ini saya menganggap, setelah saya pelajarin kan, saya di Medan ini kan memang orang Medan, cuman saya di Jogja itu sejak 2017 di bidang dakwah di Medan ini. Saya tuh masih meraba-raba di Medan. Artinya saya orang Medan tapi rasa tamu di sini. Ya beneran. Karena saya belum paham sama sekali masalah Medan dakwah di kota Medan ini, saya belum paham. Karena itu dalam 2 bulan terakhir kan saya intens di Medan tuh. Saya meriset, saya memperhatikan gimana pola dakwah di Medan ini gimana. Ternyata para saudagar-saudagar di sini trust issue, Pak. Kehilangan kepercayaan dengan lembaga. 47%, mantap. Kehilangan kepercayaan. Sehingga ketika mau ngasih uang tuh ragu mereka. Ini sampai nggak dimakan orang ini nanti? Nah, kayak gitu. Ditelak orang ini nanti. Kehilangan kepercayaan mereka. Kenapa kehilangan kepercayaan? Karena satu, kurangnya silaturahim. Yang kedua, mereka merasa dieksploitasi. Ini yang Munzalan lakukan, Baitul Mal Merapi Merbabu lakukan dalam rangka apa? Tidak mengeksploitasi tanda kutip donatur. Saudagar-saudagar ini tidak dieksploitasi. Dieksploitasi itu gimana? Setiap ketemu minta duit, ya kan? Setiap ketemu bawa proposal. Setiap ketemu bawa keluhan. Nggak pernah tuh kita setiap ketemu tuh ajak, yuk makan bareng. Setiap ketemu ajak nyalurkan. Kita tuh di Paskas itu, di Munzalan itu, sampai donatur-donaturnya, orang tua asuhnya itu
sampai ikut mikul beras bareng-bareng, diantar ke pondok. Jadi mereka tahu, oh uangku dikesinikan, uangku sampai pondok, uangku bisa ngasih makan anak yatim, uangku bisa ngasih makan penghafal Al-Quran. Sampai di kayak gitu kan. Jadi penyebab orang berinfak itu pengen dapatkan fadilah yang harus kita kasih tahu, edukasi nih fadilahnya. Jadi ada fadilah yang non fisik, ada fadilah yang fisik. Fadilah yang non fisik kayak tadi tuh didoain malaikat. Ada yang tahu bentuk malaikat di sini? Nah itu fadilah non fisik ya. Tapi fadilah fisiknya nih, uangmu sampai ke pondok ini mereka jadi makan. Uangmu sampai ke sini tuh ke fakir miskin ini, lihat senangnya mereka luar biasa. Itu yang harus kita edukasi. Makanya bagi kita itu dokumentasi itu penting banget. Dokumentasi penting, kita laporkan segala macam. Terus yang terjadi di Medan, selain itu tadi dari sisi saudagar, dari sisi para pegiat dakwahnya, mohon maaf. Tapi ini berdasarkan riset. Tapi kalau nggak ngaku juga nggak apa-apa kayak gitu. Ini kan riset gitu, artinya bisa salah, bisa benar. Nah, dari sisi pegiat dakwah itu saya melihat untuk melakukan fundraising itu malu. Benar nggak? Malu. Kenapa? Gini loh Pak, nawarkan orang amal soleh itu malu. Malu deh. Jadi nyuruh keluarga sendiri infak itu malu. Pernah nggak kita WA tuh grup apa tuh namanya? Masuk grup keluarga, ayo infak ke sini. Nah, malu, takut diejek, takut dibilang minta-minta, ngemis-ngemis. Ya kan? Bahkan untuk yang turun ke jalannya itu kita juga malu. Makanya lihat, perhatikan yang jaga gerai itu, yang jaga gerai infak-infak apa segala macam itu, tanpa ada penawaran tuh di situ tuh. Jadi yang jaga gerai biasanya ekspresi datar gitu kan, dikasih syukur gak dikasih enggak gitu kan, ya, datar gitu. Terus yang jaga-jaga kotak infak di Pertamina biasanya itu, coba perhatikan. Saya tuh selalu memperhatikan itu kayak gimana ya? Itu kan fundraising offline ya. Nah, saya ketemu metode karena saya menganggap tim saya itu jangan sampai kalian face to face tuh sama yang itu, tahu ya, yang pengemis 2 orang buta, ya kan? 1 orang buta, 1 digandeng tuh ke kafe-kafe. Nah itu kompetitor gitu tuh. Maksudnya mereka itu ada effort gitu, ada ekspresi di situ, ya kan? Meskipun banyak bohongnya gitu kan. Sedangkan kita yang ngurusin infak ya, malu-malu. Kita takut datang ke saudagar-saudagar. Kita takut ngedukasi mereka, ini ada pondok yang butuh. Malu kita mau sampai ke situ tuh. Benar nggak Pak? Ini metode-metode yang harus kita perbaiki ke depan Pak, untuk kota Medan ini. Pak, tahu nggak Pak, berapa jumlah pondok di Medan ini Pak? Sumut? Nggak tahu. Berapa santri penghafal Qurannya tahu nggak Pak? Berapa jumlah yatimnya tahu nggak? Bisa nggak bapak-bapak, ibu-ibu semua berani tanggung jawab masalah anak yatim, masalah penghafal Quran ini Pak? Karena ngeri nanti kita di akhirat tuh ditanya, Ustaz Ridho, di Medan itu ada 900-an pesantren yatim, makannya ada yang cacing, ada yang ngakar, ada yang berasnya berkutu. Ditanya Allah nanti kita, ada santri, ada penghafal Quran yang dia itu penjaga Quran tuh masih terlantar makannya, masih berasnya tuh nggak ada, masih makan singkong segala macam. Malu nanti kita kalau ditanya Allah tuh. Maka ini semua harus dikerjakan bareng-bareng, Bro.
Baitul Mal Merapi Merbabu itu baru buka kantor di Medan, di Sunggal. Sama, Paskas juga baru buka tuh di Medan tuh. Kita komitmen tuh untuk meriset ini. Kita tentukan pondoknya berapa, santrinya berapa, yatimnya berapa. Tapi ini harus digerakkan bareng-bareng kan. Harus ada yang mau mengorbankan diri untuk meriset itu, untuk mengetahui jumlah data itu. Jumlah data inilah yang akan kita bawa ke para saudagar. Contoh, Pondok Ibadur Rahman, Ustaz Alif. Ada santri namanya Ferry misalkan. Ferry ini seorang penghafal Quran, tapi dia duafa. Pak, mau nggak beasiswain Ferry? Ferry ini duafa, tapi dia penghafal Quran. Berapa biaya bulanannya? Murah Pak, cepet lempul. Tertarik deh, bagi deh. Aku ngasih 150, itu bisa beasiswain penghafal Quran. Itu kita kan bagi saudagar kan itu ringan banget kan. Cuman kan kita selama ini malu mau ngomong kayak gitu. Ketika diadil langsung tambahkan. Ada 40 orang lagi yang kayak Ferry Pak. Itu teknik closing, ya kan? Jadi jangan langsung tiba-tiba Pak, harus pakai data. Itulah pentingnya data itu Pak. Coba dibandingkan dengan penawaran yang kayak tadi. Pak, mau infak nggak Pak untuk pondok 2 juta? Saudagar itu pun apa ini? Datang ketemu minta. Tapi coba antum prolog dulu. Kasih gambaran. Ada santrinya, dia kerjanya ngapain, dia kondisinya gimana, udah. Sehari atau pakai ini. Ada yatim Pak, ada yatim. Namanya Anas misalkan. Ada anak yatim Pak, namanya Anas. Dia mondok di sini Pak, di pelosok di Brastagi. Anas ini Pak, kita udah hitung-hitung tuh. 1 bulan makan dia itu 7 kilo Pak. Kita udah hitung-hitung tuh 7 kilo satu makannya sebulan. Kalau sekilonya 10.000, mau nggak Pak infak 70.000 untuk ngasih makan anak yatim ini di pondok ini Pak? Sebulan aku bisa ngasih makan? Bisa Pak, 70.000. Oh iya ikutlah aku Pak. Ada 200 lagi yang kayak si Anas ini. Masuk dia. Nah antum mau ngambil berapa Pak? Jangan 200 semua gitu kan. Bagi-bagi. Artinya itulah pentingnya data. Jadi orang akan melihat, oh ternyata kondisinya real dibandingkan kita langsung minta 2 juta, minta 5 juta. Paham ya? Sampai sini paham ya Pak? Ini juga metode yang sama kita gunakan di online, fundraising online. Nah di online itu pakai data Pak, nggak ayo ini infak, siapa yang mau? Aku pun nggak mau. Tapi ketahuan uang ini mau dikemanakan, untuk apa, siapa penerima manfaatnya, mana buktinya, gitu. Inilah nanti setelah itu kita punya macam-macam metode. Setelah itu yakin deh Pak, kita nggak malu lagi ngomongin ke keluarga, ke grup keluarga itu nggak malu. Baru kita pakai metode-metode online yang lain. Tuh ada pakai iklan lah, ada pakai optimasi WhatsApp lah, gitu kan. Ada pakai extreme funneling lah, itu macam-macam metodenya. Itu saya bahas nanti di workshop saya tanggal 4 ini ya, tanggal 4. Nah, oh ya ada beasiswa, saya nemuin donat. Saya kemarin nemuin salah satu orang tua asuh kita, salah satu pewakif kita. Saya cerita kondisi di Medan tuh kayak gini, Pak, di Medan itu masih klasik, tak bilang gitu. Klasik gimana Bang Ali caranya? Di Medan itu nggak banyak orang yang benar-benar beraktivitas di digital marketing, yang benar-benar fundraising itu, galang dana itu pakai cara online. Akhirnya mereka selama ini tertati-tati, tak bilang gitu. Hanya kekenal-kenalan kayak gitu. Jadi mereka masih belum familiar dengan dunia digital marketing, tak bilang gitu. Oh. Targetnya berapa orang? Target saya 50-100 orang Pak. Nah Bapak itu kemarin
ya udah saya kasih beasiswa. Ada yang beasiswa full, ada yang beasiswa subsidi kata dia. Yang beasiswa full itu 100% dibiayain. Itu kemarin saya nugasin teman-teman yang di Medan untuk nyari penerima manfaatnya. Udah dapat ya tadi. Nah, yang belum dapat itu ada beasiswa subsidi 50%. 50%. Jadi nanti di situ silakan kirim tim buat belajar metode fundraising online. Termasuk nanti di situ strategi fundraising Ramadan. Nah, itu yang paling urgent tuh biasanya karena Ramadan itu adalah kalau di dunia bisnis itu adalah puncak order tertinggi tuh biasanya tuh Ramadan tuh. Hah? Masa panen. Nah, artinya yang panen kan bukan cuma kita. Ada banyak lembaga kan yang panen kan, ada banyak komunitas. Nah, ini kan kalau dalam dunia bisnis kayak wah ini kompetitor gue gini. Artinya banyak yang bergerak di sini dan ini harus kita temuin metode fundraisingnya bareng-bareng gitu loh. Fundraising yang versi online-nya ataupun versi offline-nya itu saya bahas di workshop saya di tanggal 4 ini insya Allah di hotel Hotel Grandika. Itu seharian full dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Di situ ada free makan, ada coffee break 2 kali. Nah, nanti teman-teman kalau yang mau daftar tuh bisa di situ. Nanti tinggal hubungin Ustaz Alif, insya Allah. Nah, kembali ke poin tadi, saya closing. 3 cara tadi yang di jalan, terus yang pakai spanduk dan yang kotak amal itu nggak salah. Tapi kita pengen melebarkan. Semakin banyak orang tahu, semakin banyak yang berinfak. Semakin banyak yang berinfak, maka semakin banyak penerima manfaat. Semakin banyak penerima manfaat, semakin banyak pula pembela kita di akhirat. Paham ya sampai sini ya? Nah, jadi konsep fundraising bukan untuk banyak-banyakan duit, tapi buat orang tunduk. Dulu enak Pak, zaman Umar tuh. Konsep baitul malnya Umar itu sederhana. Zakat disensus ke rumah-rumah. Oh, kau punya harta ini, punya harta ini, punya harta ini. Catat, kau harus mengeluarkan zakat sekian. Gak mau perangi. Nah, kayak gitu. Dulu konsepnya. Sekarang nggak ada kan? Siapa? Kita datang ke rumah diusir kan? Karena sekarang konsepnya itu bukan diambil uangnya, tapi ditawarkan sekarang konsepnya kan. Nah, maka kita harus pintar-pintar cara menawarkan tuh. Ada sekarang yang diambil paksa kalau nggak bayar penjara, pajak. Coba konsep pajak itu diubah jadi zakat atau infak, makmur negara ini. Selesai tuh potensi 300 triliun tadi itu. Nah, jadi 3 cara ini nggak salah, tapi kita pengen melebarkan sayap karena Pak, konsep fundraising online ini Pak, itu bisa diakses kapanpun, dimanapun, bahkan jangkauannya bisa seluruh Indonesia. Baitul Mal Merapi Merbabu itu di Gunung Merapi Pak, di Gunung Merbabu, tengah-tengah, Dusun Wonolelo namanya. Jauh Pak, pelosok dari Jogja itu kita jalan sekitar 2-3 jam lagi. Tapi yang infak dari Papua ada, dari Medan ada, dari mana-mana ada. Nah, kembali lagi poinnya, bukan soal bagaimana cara mendapatkan infak, tapi penyebab orang berinfak. Dalam dunia fundraising online kita mempelajari itu semua. Kita akan melihat metode 1, metode 2, metode 3. Oh, ini yang paling efektif, ini yang paling efektif. Dan mudah-mudahan Bapak-bapak semuanya ini menjadi lebih terbuka, menjadi lebih bisa beradaptasi. Mungkin selama ini kurang familiar. Mana dunia online? Nah, aku udah punya IG, udah punya WhatsApp, kita ngira udah selesai urusan. Punya Instagram, punya WhatsApp kan kita kira, udah selesai urusan gue nih. Ternyata dari Instagram, dari WhatsApp itu ada metode-metode yang harus kita kelola. Gimana caranya supaya fundraising itu benar-benar fun, benar-benar menyenangkan. Seru Pak, garapin enak. Saya tuh ketika dapat hasil uang infak banyak itu bahagianya luar biasa, meskipun bukan uang sendiri. Kenapa?
bagi-bagi ke dusun itu, ya Allah senangnya luar biasa kita loh. Kemarin waktu sulit minyak goreng itu Pak, ya kan? Kita ngalamin sulit minyak goreng waktu itu kan, di mana-mana nggak ada. Itu kami beli dari apa? Yang selundupan itu loh Pak. Jadi harga minyak goreng 20.000, kami beli 80.000. Kalau nggak dibeli, itu yang di gunung-gunung sana nggak makan. Beli, alhamdulillah kan uangnya ada nih, karena konsep fundraising online itu tadi. Nah, mudah-mudahan sedikit dari saya ini membuka hati kita semua, bahwasanya kita harus peka nih. Kita sekarang hidup di era digital, maka mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus adaptasi dengan itu. Kita harus mempersiapkan persiapan komunitas kita dalam 5 tahun ke depan. Tahun ini aja udah ngeri kali ya kan konsep. Pernah nggak dapat iklan-iklan suruh donasi gitu? Ada nggak? Pernah nggak dapat WhatsApp yang tiba-tiba yayasan mana ini gitu kan? Sering kayak gitu Pak ya? Nah, diblokir biasanya kan Pak? Disimpan Pak ya? Nah, kita sekarang hidup di era kayak gitu tuh, maka kita harus adaptasi, harus siapkan. Kalau misalkan kita tidak mampu, oh saya udah terlalu tua nih untuk garap-garap kayak gini, maka tim kita. Yang penting kita punya mindset bahwasanya, oh ini era digital, kita harus berubah, kita harus siap-siap. Karena kalau misalkan bukan kita yang menguasai digital ini, wih orang-orang kafir itu luar biasa Pak, luar biasa, ngeri orang itu. Nah, sedikit dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf di sini sekali lagi, saya niatnya bukan untuk menggurui, bukan untuk itu. Saya hanya berbagi pengalaman. Pengalaman saya di teras dakwah, saya pengalamannya di Muslim United, pengalaman saya di Baitul Mal Merapi Merbabu, ini yang saya sharingkan. Bukan untuk menggurui, sekali lagi bukan untuk menggurui. Saya di Medan ini masih anak-anak, usia saya masih 25 tahun, istri saya masih 1, anak saya masih nah itu masih belum ada apa-apanya gitu. Nah, jadi justru saya di Medan ini pengen ngajak teman-teman itu untuk kolaborasi itu tadi. Coba bayangin Pak ya, nih sedikit closing ya. Coba bayangin Pak, saya ngomongin riset data tadi itu, yang BM3 baru buka, Paskes baru buka, kita mau kolaborasi, tentukan berapa banyak pondok, berapa banyak santri. Coba bayangin Pak, kita udah ketemu nih angkanya. Misalkan ada 400 pondok, ada sekitar 4.000 santri misalkan Pak. Ini kan kalau kita garap sendirian kan capek Pak. Selama ini mungkin kita ngasih bantu pondok, kita ngasih sebulan 1 ton gitu. Kita ngasih pondok. Coba bayangin Pak, 1 ton itu biasanya kan bisa untuk 4 pondok kan. Coba bayangkan 1 ton itu bisa untuk 400 pondok. Jadi pengeluarannya tetap sama-sama 1 ton, tapi bisa untuk 100 pondok. Bisa nggak kira-kira Pak? Gimana caranya? Digabung. Oh, BM3 punya 5 ton, Paskas punya 5 ton, Ladang Edukasi punya 2 ton, Sumut Mengajar punya 1 ton. Tumpuk tengah Pak, ini kayak kita keliling ya, ditumpuk tengah di sini semuanya. Kolaborasi, tumpuk tengah semuanya sehingga terkumpul lah tuh 50 ton. 50 ton itu kita bagi bareng-bareng Pak, distribusi bareng-bareng. Di beras itu pasang logo kita semua. Mau dipasang logo nggak apa-apa, nggak dipasang juga nggak apa-apa. Yang penting manfaatnya bareng, besar. Karena kalau garap ini sendirian, capeknya luar biasa. Siapa yang antar sampai Sibaya sana coba? Siapa yang antar sampai Kabanjahe sana? Siapa yang megang data itu siapa gitu? Karena itu kalau misalkan kita bisa tumpuk tengah semuanya, ada 100 kilo kasih, ada 300 kilo, kan enak gitu. Kita ngumpulin uangnya tuh, ngumpulin berasnya itu 100 kilo, tapi kita laporan ke donatur, kami berhasil memberi makan, kita berhasil menghimpun dana, memuliakan anak yatim sebanyak 4.000 santri. Donatur pun heran, awak ngasihnya 10.000, bisa ngasih makan 4.000 orang, gawat orangnya. Uang mana yang ambil itu? Bang mana yang bubur gitu?
Nah, itu. Jadi kalau misalkan kita bisa kolaborasi bareng-bareng, tumpuk tengah, gerakannya lebih gede, gerakannya lebih besar, orangnya lebih banyak, penerimaan manfaatnya lebih besar. Paham sini sampai mana? Mudah-mudahan kita semua tercatat sebagai orang-orang yang disaksikan Allah bahwasanya kita peduli dengan kota Medan ini. Negeri para ketua nggak apa-apa, semua mau jadi ketua nggak apa-apa. Yang penting manfaatnya banyak terasa. Ini udah ketua nggak ada manfaat pula, gimana? Nah, nggak apa-apa semua jadi ketua. Jadi kita nggak menyatukan bendera, Pak. Kalau menyatukan bendera bingung kita nentuin siapa ketuanya ini. Bertumbuk lah nanti di situ kan. Nah, semua pengen jadi ketua. Itu kalau kita nyatukan bendera. Oh, kita nyatukan bendera atas nama Medan Brother misalkan. Wah, ngeri kali Medan bersaudaranya gitu. Itu kalau kita nyatukan satu bendera, bingung kita siapa ketuanya, siapa wakil, siapa sekretaris. Ini enggak, kita dengan bendera masing-masing. Saya dengan BM3, Ustadz Adia dengan Paskas, Ustadz Rido dengan kedai kongsi, dengan Sumut Mengajar, dengan Koperasi Syariah misalkan gitu. Kita dengan bendera masing-masing, semuanya ketua di komunitasnya masing-masing. Kan keren kan? Nggak ada yang ngerasa tersinggung ya, udah, ini kita bareng-bareng, logonya bareng-bareng, ngasih beras bareng-bareng, distribusi bareng-bareng, penerima manfaat bareng-bareng. Lebih gede kalau kita kolaborasi. Maka kesempatan malam ini saya mengajak teman-teman semuanya untuk berkolaborasi bareng. Semuanya, insya Allah. Dan momentumnya itu nanti ada di tanggal 31 Maret sampai 2 April. Itu ada Festival Ramadan. Festival Ramadan pengisinya Ustadz Abdul Somad, Rizal Armada, Ustadz Handi Boni, Ustadz Salim Afillah. Insya Allah mudah-mudahan Ustadz Lukmanul Hakim. Jadi Ustadz Habib Muhammad bin Anis insya Allah itu dai-dai nasional datang ke Medan tanggal 31 Maret. Kita jadikan itu momen kolaborasi bersama. Kita bentuk panitia bareng, orangnya orang-orang kita, penerima manfaatnya juga lingkar-lingkarnya kita. Demikian yang bisa aku sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.